Bagi saudara sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya sehingga kuliah pagi hari ini dapat kita laksanakan ya. Insya Allah kita melanjutkan bagian dari laporan keuangan, yaitu pagi hari ini tentang income statement atau laporan laba rugi. Sebentar saya mau dulu. Baiklah saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang laporan laba rugi atau income statement ya. Jadi laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menguruskan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Kita tahu bahwa di dalam akuntansi, akuntan ini bisa membagi periode waktunya, bisa bulanan, bisa kuartalan, atau mungkin semesteran juga, atau tahunan gitu ya. Tapi pada umumnya sebagian besar perusahaan itu menyusun laporan keuangannya untuk periode waktu 1 tahun. Untuk periode tahun ini akuntan juga membagi dua, periode fiskal dan periode kalender gitu ya. Tapi yang biasa dipakai adalah periode kalender yang diawali dari tanggal 1 Januari yang berakhir sampai tanggal 31 Desember. Kalau tahun fiskal kan bisa diawali dari 1 April gitu ya, kemudian nanti berakhir 31 Maret. Seperti ketika sudah membaca APBN ya, APBN atau APB itu mereka biasanya menggunakan tahun fiskal. Tapi kalau periode akuntansi, akuntan biasanya menggunakan kalender gitu ya, tahun kalender yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Para pengguna ya, kalau akuntansi keuangan kan penggunanya otomatis sebagian besar adalah pihak eksternal ya, apakah itu kreditur atau investor atau pemerintah. Jadi para pengguna menggunakan laporan ini untuk menentukan paling tidak ini, antara ini terutama memang profitabilitas ya, kemampu labaan. Jadi sampai seberapa jauh perusahaan menggunakan asetnya yang dioperasionalisasikan itu menghasilkan profit gitu. Kemudian nilai investasi juga ya, dan kelayakan kredit. Ini terutama untuk para calon kreditur yang akan memberikan kreditnya kepada sebuah perusahaan. Jadi sekali lagi laporan laba rugi ini suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya ataupun beban ya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Nanti selisihnya akan ketahuan apakah profit atau loss ya ini. Laporan laba rugi ini
penting ya. Jadi pada dasarnya informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menggambarkan bagaimana kinerja suatu usaha, ya. Kinerja selama satu periode akuntansi yang umumnya 1 tahun ya, kinerja keuangan 1 tahun ya, dilaporkan kepada para pengguna laporan keuangan, dan bagaimana kinerja yang dilaporkan dapat berubah setiap waktu ya, sejalan dengan perubahan sifat operasi perusahaan. Nah, ini laporan laba rugi ini juga sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan, dan juga mengetahui berapakah laba bersih ya, atau laba yang didapat dalam satu periode ini. Jadi sebelum sampai pada nanti ini juga merupakan alat penghubung ya. Laporan laba rugi sebagai alat penghubung antara satu neraca pada titik waktu tertentu dengan neraca pada titik waktu yang lain. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kinerja laporan selama satu periode. Makanya kalau saudara menyusun laporan posisi keuangan atau neraca kan tanggalnya cuma 1 per tanggal gitu ya. Per 31 Desember, per 31 Juli gitu. Tapi kalau ini kan untuk tahun yang berakhir, nah gitu ya, atau untuk periode yang berakhir. Kalau 1 tahun biasanya ya untuk tahun yang berakhir 31 Desember gitu ya, tahun berapa. Jadi sekali lagi seperti kemarin saya sampaikan, ini seperti saudara melakukan shooting ya. Kalau laporan laba rugi, laporan posisi keuangan seperti Anda memotret. Jadi sekali jepret, nanti jepretan berikutnya sudah bisa berubah posisi. Nah kalau ini shooting dari satu titik waktu, kemudian di-shoot gitu ya, sampai ke titik waktu berikutnya. Ini selama satu perjalanan periode akuntansi. Konsep pengukuran laba ya. Saya yakin saudara sudah ngerti ya, apakah laba ya. Apakah laba sama dengan jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi bisnis? Nah, ini memang pendekatan antara akuntan dengan para manajemen keuangan atau manajer keuangan berbeda ya. Kalau manajer keuangan kan orientasinya ke kas, gitu. Jadi kalau menurut akuntan ini orientasinya adalah ke laba atau keuntungan. Jadi jawabannya tentu tidak. Untuk berbagai alasan yang sebagian besar berhubungan dengan akuntansi accrual, saudara tahu accrual lah ya. Kan untuk pengukuran akuntansi ada 2, cash basis dan accrual basis. Kalau cash basis kan pengakuan pendapatan maupun beban itu diakui, dicatat ketika memang betul-betul sudah diterima secara kas atau dikeluarkan secara kas tunai. Tapi kalau yang accrual kan enggak, sudah dicatat, diakui, walaupun belum diterima duitnya, belum dibayarkan uangnya gitu, tapi sudah diakui sebagai pendapatan maupun pengeluaran gitu ya. Ini accrual. Laba dan arus kas dari operasi bisnis sekarang menunjukkan angka yang sama, betul memang. Jadi ketika saudara, kalau arus kas nanti kan misalnya termasuk di situ ada depreciation expense, di situ masuk ya. Kalau laba kan enggak, itu kan dikurangkan ya. Jadi yang dimaksud di sini kan nanti laba bersih. Karena baik laba maupun arus kas sama-sama memberikan ukuran kinerja perusahaan. Jadi memang dua-duanya penting, baik laba maupun arus kas. Jadi sekali lagi kalau akuntan orientasinya pada laporan laba atau rugi. Tapi kalau manajemen keuangan kan orientasinya ke arus kas gitu ya. Kalau begitu informasi mana yang lebih baik menurut standar board ya, Financial Accounting Standard Board, jadi dewan ya, dewan yang menyusun standar akuntansi keuangan ini di tingkat internasional terutama di Amerika. Dalam kerangka konseptualnya menyatakan bahwa informasi tentang laba dan komponen yang diukur oleh akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi yang lebih baik atas kinerja perusahaan daripada informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas saat ini. Walaupun dalam hal tertentu informasi tentang arus kas juga penting.
seperti saudara ketahui bahwa yang namanya depreciation expense itu kan hanya bentuk alokasi, ya. Jadi bentuk mengalokasikan beban aja gitu, bukan penghitungan gitu ya istilahnya. Jadi kan itu non kas, ya non kas. Tapi kalau di manajemen keuangan kan untuk arus kas, jadi laba nanti ditambah dengan depreciation expense kan itu. Kalau di akuntansi kan itu non kas. Jadi sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang namanya biaya depresiasi itu kan orientasinya hanya pengalokasian, allocation gitu, pengalokasian. Nah, saudara tahu lah arus kas kan nanti ada juga, insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri ya. Memahami laba, apa yang diukur oleh laba dan komponen-komponennya adalah penting untuk dapat menginterpretasikan ya keadaan keuangan perusahaan. Jadi sekali lagi ini kan tadi orientasinya bagi para kreditor atau investor itu kan profitabilitas. Ya. Jadi pembolabaan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan aset atau kekayaan ya yang dipercayakan oleh para pemegang saham atau kreditur kepada manajemen ya untuk dikelola. Berbagai cara mengukur laba menunjukkan konsep dasar bahwa laba adalah hasil investasi. Memang kan ini hasil investasi, jadi berapa jumlah dana yang diinvestasikan, yang di situ diproksikan dengan aset atau modal kerja, itu nanti bisa menghasilkan laba. Atau jumlah yang dapat diberikan kepada investor sebagai hasil investasi. Jadi ini lagi kita tahu bahwa yang namanya investor kan mesti ada harapan ya, return lah. Jadi besaran persentase ya dari jumlah dana yang diinvestasikan nanti akan kembali berapa ya returnnya gitu, kira-kira berapa persen ya. Seperti ketika saudara menghitung return on investment ya, return on investment itu kan merupakan perkalian antara profit margin dengan turnover of asset, jadi ada net operating asset. Jadi perbandingan antara net operating income dengan net operating asset itu. Misalnya itu kalau investor menghendaki untuk mengukur dari sudut return on investment, atau mungkin bisa dari return on equity atau return on asset. Jadi ada beberapa alat yang bisa dipakai untuk mengukur yang menunjukkan kemampuan menghasilkan laba ya dari hasil investasi. Salah satu definisi laba yang diterima lebih luas adalah jumlah yang dapat diberikan kepada investor sebagai hasil investasi dan kondisi perusahaan di akhir periode masih sama baiknya ya, well off dengan di awal periode. Ketika perusahaan memperoleh laba, otomatis nanti para pemegang saham atau investor ini kan diberi bagiannya ya. Nah, biasanya memang tidak seluruh laba ini akan dibagikan dalam bentuk dividen, tetapi sebagiannya nanti akan dicadangkan ya. Jadi ada return earning atau laba yang ditahan. Ini biasanya untuk kepentingan pengembangan ya, mungkin untuk diversifikasi produk atau pengembangan produk baru dan sebagainya. Atau bisa jadi untuk investasi gitu ya. Mungkin baik di obligasi atau di saham perusahaan lain. Nah ini kondisi perusahaan di akhir periode masih sama baiknya. Jadi apa yang dimaksud dengan well off gitu ya? Bagaimana mengukurnya? Nah, ini pengukuran umumnya didasarkan pada konsep yang sama atas pemeliharaan modal atau kepemilikan. Untuk bisa menjawab itu maka ya
Financial Accounting Standard Board mempertimbangkan konsep pemeliharaan modal, capital maintenance konsep. Nah, ini ya. Jadi ada pemeliharaan modal keuangan, financial capital, pemeliharaan modal fisik atau physical capital maintenance konsep. Jadi sekali lagi ada konsep pemeliharaan modal, itu ada financial capital maintenance, ada physical ya. Jadi yang satu financial capital, kemudian yang kedua physical capital. Ya. Jadi konsep pemeliharaan modal keuangan. Ini konsep pemeliharaan modal fisik. Sekarang konsep pemeliharaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Dalam penentuan laba berasumsi bahwa perusahaan memiliki laba hanya jika aktiva bersih perusahaan yang diukur dalam satuan uang, misalnya dolar atau rupiah, pada akhir periode melebihi nilai aktiva bersih awal periode setelah dikurangi transaksi dengan pemilik. Jadi dalam penentuan laba, asumsi yang dipakai ya bahwa perusahaan memiliki laba apabila atau hanya jika aktiva bersih perusahaan yang diukur dalam satuan uang, misalnya dolar atau rupiah, pada akhir periode itu lebih besar, ya, lebih besar dari periode awal. Jadi ketika gambarannya ketika kita menyusun laporan perubahan ekuitas kan yang dinamakan ada kinerja yang lebih baik kan apabila modal akhirnya lebih besar dari modal awal. Karena di sana ada penambahan apa atau keuntungan setelah dikurangi dengan dividen ini. Setelah dikurangi transaksi dengan pemilik, maksudnya di sini adalah pembagian dividen. Ini kan posisinya modal awal berapa, kemudian ada keuntungan selama satu periode akuntansi berjalan berapa, kemudian dikurangi dengan dividen yang dibagikan berapa ya. Kan di situ ada mutasi bersihnya, ada selisih bersih dari laba atau keuntungan dikurangi dengan pembagian dividen. Itulah yang menjadi return earning gitu ya. Nah, kalau di situ lebih besar positif berarti lebih baik. Jadi di situ yang dimaksudkan konsepnya laba yang diasumsikan seperti itu. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Total aktiva awal periode, akhir periode, total kewajiban awal periode, akhir periode, aktiva bersih. Ini ekuitas pemilik awal periode, akhir periode. Apabila tidak ada investasi baru dari pemilik atau pembagian laba kepada pemilik selama satu periode, maka laba yang terjadi adalah 90 yang selisih perubahan aktiva bersih dari awal periode dengan akhir periode. Angka ini merupakan peningkatan aktiva bersih. Namun jika dalam periode tersebut ada investasi baru dari pemilik misalnya 40 dan ada pembagian dividen 15 ya, maka laba yang terjadi dihitung sebagai berikut. Jadi aktiva bersihnya jadi 170, aktiva awal ya, ini akhir periode 170, awal periode 80 kan selisihnya ada kenaikan 90. Tapi ini kan ada tambahan ya, tambahan di dalam pertengahan atau mungkin dalam periode akuntansi berjalan, pemilik itu menambah investasinya sebesar 40, maka dikurangkan dulu dengan 40. Kemudian ada, tadi kan ada pembagian dividen ya kepada para pemegang saham ini, atau pemilik, ini sebesar 15.000. Jadi laba yang terjadi adalah ini. Ya. Sebenarnya sama ketika saudara menghitung laporan perubahan ekuitas.
Nah, sekarang yang fisikal, ya, itu tadi yang finansial. Jadi konsep pemeliharaan modal finansial. Sekarang konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep ini menganggap bahwa laba terjadi hanya jika kapasitas produktif fisik perusahaan pada akhir periode melebihi awal periode setelah dikurangi transaksi dan pemilih. Nah, dari contoh di atas tadi kan ada di posisi akhir 170, awal 80 gitu ya, misalnya begitu. Nah, dalam contoh di atas, jika nilai aktiva awal 80 meningkat di akhir menjadi 100, ya, karena peningkatan harga, maka laba yang terjadi tahun tersebut 45 bukan 65. Ya. Ini yang 15 tadi ada yang pembagian dividen itu ya. Ini ada peningkatan harga. Sekarang transaction approach atau pendekatan transaksi. FASB itu lebih mempertimbangkan konsep pemeliharaan modal keuangan. Jadi yang pertama ya, jadi financial capital maintenance concept dalam menilai laba. Sebab konsep ini membebaskan akuntan dari tugas sulit dalam usaha mengukur kapasitas produktif. Nah, ini memang yang namanya, ini kan pekerjaan sebenarnya bukan pekerjaan akuntan gitu ya. Ini kan orientasinya ke manajemen produksi yang hitung-hitung. Memang kita di pelajaran manajemen sudah juga mungkin sudah ambil. Kita juga namanya aja akuntansi manajemen ya, orientasinya kan ke dalam. Jadi di sana kita juga mengukur yang namanya kapasitas produktif gitu. Jadi kapasitas bisa jadi kapasitas perusahaan itu tidak full capacity ya gitu ya. Ini di dalam akuntansi manajemen diperhitungkan. Kalau di akuntansi keuangan enggak ya, ini jarang diperhitungkan. Jadi tidak masuk dalam kajian gitu istilahnya. Tapi kalau di dalam akuntansi manajemen ini memang perlu gitu ya. Membandingkan aktiva bersih pada dua titik waktu yang berbeda, sebagaimana dalam dua konsep di atas, menghasilkan satu angka laba bersih. Konsep tersebut tidak mengungkapkan komponen laba secara prinsip. Jadi secara global, tadi seperti posisi awal 80, posisi akhir 170 dolar gitu ya, 170 dolar, maka ada laba ya sebesar 90, selisih ya, selisih bersih, kenaikan bersih dari aktiva pada posisi awal dan posisi akhir. Untuk memberikan rinciannya, akuntan menggunakan pendekatan transaksi atau transaction approach ya, untuk mengukur laba yang menekan hitungan langsung atas pendapatan dan beban. Pendekatan transaksi ini sering disebut metode penandingan. Nah, ini sudah ngerti lah ya. Ada kan prinsip metode penandingan atau matching method. Ini berfokus pada kejadian ekonomis yang mempengaruhi elemen tertentu pada laporan keuangan, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laba diukur sebagai perbedaan antara aliran masuk sumber daya, ya, ini pendapatan dan keuntungan, dan aliran keluar beban dan kerugian selama periode tertentu. Nah, permasalahan utama dalam pengakuan dan pengukuran laba pendekatan transaksi adalah menentukan kapan aliran masuk atau keluar diakui atau membandingkan pendapatan dan beban. Ini masalah utamanya ya. Ketika untuk pengakuan dan pengukuran laba dengan pendekatan transaksi, di kapan aliran masuk dan keluar diakui atau menandingkan pendapatan dan beban. Pendekatan transaksi membutuhkan definisi yang jelas tentang kapan elemen laba harus diakui atau dicatat dalam laporan keuangan. Nah, pada akuntansi berdasar accrual atau accrual basis, pengakuan pendapatan tidak selalu terjadi ketika uangnya telah diterima, kan begitu ya. Saya ulangi tadi di atas,
accrual itu tidak harus ketika uang diterima. Kalau model ini kan cash basis. Ya. Jadi kalau accrual basis ini yang sesuai dengan standar perhitungan akuntansi internasional ya, seperti IFRS juga. Jadi secara umum FASB dalam kerangka konseptualnya mempertimbangkan dua hal ya, yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kapan pendapatan dan keuntungan diakui. Pendapatan telah direalisasi ya, atau dapat direalisasi. Jadi telah atau dapat direalisasi. Dan sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. Jadi kan saudara ada di dalam akuntansi itu yang mengantar dulu ada unearned gitu ya. Di penghasilan, kalau yang unearned kan penghasilan yang diterima unearned revenue misalnya gitu ya. Kalau bukan ya ada unearned expense gitu. Jadi yang earned yang menghasilkan jadi penghasilan. Jadi dalam bahasa sederhananya, pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan. Ya. Penyelesaian secara substansial kepada pelanggan. Dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji pembayaran ya. Jadi ini kan makanya kita ada muncul piutang kan ya. Jadi sudah diakui sebagai pendapatan, tetapi memang uangnya belum ya. Jadi billingnya belum disampaikan. Makanya muncul piutang ya, piutang dagang, debit, kemudian kreditnya pendapatan penjualan kan seperti itu. Jadi sekali lagi sudah diakui sebagai pendapatan, tapi masih dalam bentuk piutang. Karena ini setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti bisa direalisasi gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang ini yang betul-betul sudah billingnya itu tagihannya sudah diterima. Tapi kalau yang ini masih dalam bentuk janji, jadi masih bentuk piutang. Jadi perusahaan telah melaksanakan kesepakatan dan konsumen mempunyai kemauan untuk membayar. Ini jadi sudah jelas. Jadi dari kedua pihak ada komitmen pihak perusahaan menyerahkan jasa atau produk yang telah disepakati. Kemudian pihak pembeli atau konsumen telah membayar atau ya janji ya dengan pasti, janji dengan pasti untuk membayar. Kemudian supaya pendapatan dan keuntungan direalisasi, persediaan atau aktiva lain harus diubah menjadi kas atau klaim atas kas seperti bertanggung jawab. Seperti kami saudara ketahui, ini merupakan siklusnya ya, dari perusahaan manufaktur kan berarti dari bahan ya, dari bahan kemudian diproduksi menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, kemudian dijual. Nah, kalau dijual kan bisa bentuk cash secara tunai atau kredit menjadi piutang usaha kan gitu. Demikian pula di perusahaan dagang ya, untuk barang dagangan. Jadi ketika membeli, kemudian di stok, kemudian dijual, bisa bentuk cash, menerima uang tunai, atau kredit, muncul piutang usaha. Kemudian pendapatan dapat direalisasikan apabila aktiva yang dipegang atau diterima dalam pertukaran telah siap diubah menjadi sejumlah tertentu kas atau klaim atas kas. Ya. Jadi bila diakui sebagai pendapatan yang bisa direalisasikan, kalau itu diubah menjadi sejumlah kas ya, pertukaran telah siap diubah menjadi kas atau klaim atas kas. Jadi kan ketika kita menyusun laporan posisi keuangan kan ada kas, kemudian setara kas kan itu ya, ada setara kas. Yang bisa diubah jadi ada klaim atas kas ini kan
piutang dagang juga klaim atas kas. Jadi nanti ketika disampaikan tagihannya, kemudian kalau sudah dibayar, nah ini kan klaim atas. Termasuk juga notes receivable ya, notes receivable. Jadi saudara paham ada account receivable atau piutang usaha dan note receivable, jadi piutang wesel. Jadi itu bisa jadi muncul tadinya dari piutang usaha, kemudian diperkuat dengan surat pengakuan utang ya, dari pihak debitur karena minta ada mungkin penambahan waktu pembayaran gitu ya. Tapi dengan konsekuensi biasanya kalau utang wesel ya ada bunganya kan itu ya, bunga. Kemudian kriteria proses menghasilkan berhubungan terutama dengan pengakuan pendapatan. Jadi nanti ada bab khusus ya, ada bab khusus tentang pengakuan pendapatan. Umumnya keuntungan dihasilkan dari transaksi atau kejadian seperti penjualan tanah atau paten yang tidak melibatkan proses menghasilkan. Jadi telah direalisasikan atau dapat direalisasikan merupakan kondisi yang lebih penting dalam pengakuan keuntungan. Jadi betul-betul sudah direalisasikan atau kondisinya dapat direalisasikan gitu ya. Jadi telah atau dapat. Jadi kalau ini jelas-jelas sudah cash ya. Kalau ini kan masih dalam bentuk piutang. Penerapan kedua kriteria ini untuk industri tertentu dan perusahaan-perusahaan dalam industri ini telah menghasilkan pengakuan atas pendapatan balik titik yang berbeda pada siklus produksi pendapatan. Siklus ini bisa banyak. Untuk perusahaan manufaktur yang memproses dari bahan baku menjadi barang jadi, ya, hal ini dimulai dari pengembangan proposal untuk produk tertentu ya, oleh individu atau departemen riset dan pengembangan. Jadi ketika saudara belajar di akuntansi ini kan ada rantai nilai ya, value chain, di value chain di dalam perusahaan manufaktur ini bisa diawali dari departemen riset dan pengembangan. Ini karena di sini sudah ada investasi ya, ketika departemen riset dan pengembangan melakukan kegiatannya kan di sini sudah ada investasi, ada modal yang harus dikeluarkan. Nah, ini memang biasanya investasinya relatif besar dan manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang ini. Makanya tidak semua perusahaan ini memiliki departemen riset dan pengembangan. Ini memang, tapi kalau perusahaan-perusahaan besar kan otomatis membutuhkan ya, karena mereka di dalam manufacturing ya, di dalam industri otomatis kan berhadapan dengan persaingan. Nah, kalau yang tidak memiliki hasil riset dan pengembangan untuk produk, ini kan tidak semata-mata berorientasi produk ya, bisa juga cara pemasarannya atau distribution yang gitu. Sekarang kan banyak sekali yang kita temukan di dalam dunia bisnis yang punya persaingan tidak semata-mata persaingan di dalam produk ya, tapi persaingan juga di dalam pemasarannya. Ini sekali lagi diawali dari ini ya, untuk biaya beban-beban yang sudah dikeluarkan ini sudah harus diperhitungkan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan. Jadi dari Departemen Riset dan Pengembangan setelah melakukan penelitian gitu ya dan analisis, kemudian kesimpulannya seperti apa, dilanjutkan dengan perencanaan. Biasanya ada blueprint dulu ya, ada blueprint, kemudian ada prototype, ya prototype untuk produk-produk tertentu gitu. Kemudian baru bergabung dengan lain.
Ini ada bagian riset dan pengembangan, ada bagian perencanaan, ya, bagian produksi. Nanti duduk bersama untuk menyusun produksi. Setelah perencanaan selesai, katakanlah siap dengan baik, kemudian baru ada kegiatan produksi. Nah, produksi otomatis ini juga perlu ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Kemudian kalau sudah oke, barangnya ini, kemudian langkah berikutnya adalah penjualan, ya. Penjualan kemudian baru ada penagihan. Kalau terutama ini kalau yang kredit, kalau yang kan langsung, ya. Dan habisnya masa garansi bagi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan kebijakan garansi. Biasanya untuk produk-produk tertentu ada garansi selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Terutama ini untuk equipment, untuk peralatan-peralatan. Kemudian untuk perusahaan jasa, ya, jasa udah paham, bisa bengkel, bisa salon, bisa rumah makan gitu, ya. Ini siklus produksi benar-benar dimiliki kesepakatan untuk memberikan jasa. Jadi misalnya untuk perusahaan percetakan, katakanlah misalnya, ya, kan biasanya ada konsumen datang ke perusahaan, kemudian negosiasi, minta diberikan jasa untuk pembuatan barang-barang cetak misalnya gitu, barang cetak. Kemudian sesuai dengan spesifikasinya oke, kemudian tentang tarifnya atau harganya juga sudah oke gitu, ya. Ini. Kalau udah, pihak perusahaan kan akan menyusun pernyataan, ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kalau perusahaan jasa kan biasanya jenis produknya berbeda-beda seperti cetakan, ya. Ukuran-ukuran tertentu, jenis kertasnya gitu, macam-macam, berbeda-beda antara konsumen itu dengan konsumen yang lainnya. Perlu ada perencanaan produksi dulu. Kemudian setelah perencanaan, pelaksanaan, hingga penagihan kas dan pembuktian terakhir sepanjang rentang waktu tertentu untuk memastikan bahwa jasa telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ini ketika saudara ini, ya, kemarin mungkin sudah belajar akuntansi biaya, ya, kan untuk perhitungan harga pokok, harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Kalau harga pesanan kan berbeda-beda untuk masing-masing pesanan. Kalau yang proses kan sama, ya, karena ini produksinya produksi massa. Kalau harga pokok proses kan enggak, produksinya biasanya berdasarkan pelaksanaan. Jadi sesuai dengan katanya. Seperti saudara jasa misalnya untuk bidding, ya, kan sesuai dengan kesepakatan. Mau pakaiannya yang seperti apa gitu, ya, dan jenis pakaiannya, banyaknya gitu, ya. Kemudian juga mungkin bengkel mobil, ya, ini juga ada kesepakatan. Mau pakai katakanlah misalnya jenis catnya gitu, ya, kan ada tingkat kualitas dan harganya. Kemudian walaupun titik saat penjualan atau point of sale adalah titik paling umum dalam pengakuan pendapatan, namun terdapat beberapa atas aturan umum, ya. Ada pengakuan lebih awal, kemudian pengakuan kemudian. Jadi before delivery, kemudian after delivery. Jadi ini sebelum dikirim, ini setelah selesai, ya. Oke. Ini yang before delivery. Apabila terdapat suatu produk yang gas, sehingga penjualannya dengan harga yang berlaku dapat dipastikan tanpa upaya yang besar, maka pembatasan dapat diakui pada produksi
selesai. Ini kalau kondisinya semacam ini ya. Jadi pasar suatu produk yang jelas sehingga penjualannya dengan harga yang berlaku ya, dapat dipastikan tanpa upaya yang besar. Jadi ini barang-barang secara umum berada di pasaran. Nah, jadi katakanlah kalau yang namanya pasar kan ada pasar monopoli ya, pasar oligopoli, ada pasar monopsoni gitu. Jadi ada pasar yang memang barangnya sangat terbatas, tertentu, dan juga konsumennya atau apa itu ceruk pasarnya atau apa sasaran konsumen ada yang terbatas juga ya. Semua orang menggunakan ini. Kadang-kadang kan harga secara pasti bisa diantisipasi ya, bisa dianalisis. Seperti apa yang kemarin rame-rame misalnya ada apa bunga misalnya gitu ya. Ini kan kadang produk yang tidak jelas itu. Karena itu orientasinya bisa karena kesenangan ya, kesenangan bukan karena fungsi pemakaian dari produk yang jadi pada perusahaan logam mulia ya, dan produk pertanian yang harganya dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau namanya emas kan ya saudara tahu lah. Setiap hari kan ada informasi tentang harga emas ya. Walaupun itu harga emas dari Antam, ya, aneka tambang di Indonesia, itu kan masih batangan. Yang apa itu ukurannya 24 karat gitu. Itu yang resmi biasanya yang dilaporkan itu. Tapi kalau yang emas perhiasan biasanya ini kan terjadi perubahan-perubahan yang sering ya gitu. Tapi ini untuk perusahaan logam mulia ini memang diatur. Termasuk pertanian yang harganya dijamin oleh pemerintah. Terutama ini harga beras ya. Saudara tahu beras di Indonesia terutama ini kan merupakan pokok masyarakat Indonesia. Sehingga ini merupakan kepentingan bagi pemerintah untuk mengendalikan harga. Jadi saudara mungkin mengenal itu ada apa itu, ada floor price dan selling price. Floor price itu harga terendah, gabah ya. Kalau selling price, selling kan langit-langit. Jadi harga tertinggi gabah. Jadi pemerintah ini akan mengatur atau mengendalikan jangan sampai harga gabah itu anjlok sehingga akan sangat merugikan petani. Nah, demikian pula ketika harga naik ini juga pemerintah berkepentingan ya. Jangan sampai ini akan memberatkan konsumen gitu. Jadi ada batasan. Batasan terendah itu floor price. Kemudian batasan tertinggi adalah selling price. Ini yang biasanya dikendalikan oleh pemerintah. Makanya saudara mengetahui ketika harga beras naik, biasanya ada program operasi pasar ya dari pemerintah. Itu. Demikian pula kalau harga sedang turun ya seperti itu. Kalau harga-harga lain itu mungkin enggak terlalu dikendalikan ya. Itu biasanya menyesuaikan harga pasar. Jika kontrak suatu produk atau jasa melebihi 1 tahun fiskal, ya, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi yang umumnya kan multi years ya. Maka metode akuntansi persentase penyelesaian dan pelaksanaan proporsional telah dikembangkan. Ini nanti saudara mungkin di AKM 2 ya. AKM 2 ini menghitung untuk perusahaan kontraktor ya. Kontraktor jadi ada persentase penyelesaian, jadi tingkat selesainya itu berapa persen. Nah ini nanti yang akan ditagihkan oleh kontraktor kepada konsumen. Nah, ini. Kemudian ada yang sampai selesai. Jadi nanti setelah selesai baru diperhitungkan. Jadi penyelesaian persentase dan secara proporsional.
Ini telah dikembangkan untuk mengalami pendapatan pada beberapa titik siklus produksi atau jasa, tidak menunggu hingga penyerahan hasil atau pelaksanaan selesai. Ini memang salah satunya ada yang persentase secara proporsional. Tapi ada juga metode yang menghitung setelah jasa atau produk itu selesai. Ya. Sekarang yang after delivery, yang after delivery. Apabila penagihan atau perolehan aktiva atas barang atau jasa yang diserahkan yang ragukan, ya, maka pendapatan dan keuntungan dapat diakui pada saat kas diterima. Ini betul-betul sudah jelas gitu ya. Ini. Karena apa? Apabila penagihan, ya, perolehan aktiva atas barang atau jasa yang diserahkan dengan meragukan. Jadi ada ketidakpastian, katakanlah begitu ya. Maka pendapatan dan keuntungan dapat diakui pada saat kas diterima. Untuk menghadapi situasi ini dikembangkan metode penjualan cicilan atau angsuran dan pemulihan biaya. Ya. Karena kan ada model ini kan ya, ada model penjualan angsuran. Jadi di angsur ada juga yang katakan seandainya pihak debitur atau konsumen ini ternyata tidak bisa menyelesaikan angsuran, otomatis kan biasanya ada diktum perjanjian ya, ada perjanjian penjualannya gitu. Jadi ketika terjadi semacam ini nanti seperti apa? Seperti yang kita lihat ketika terutama itu yang berkaitan dengan leasing itu. Ketika angsuran macet katakanlah beberapa kali nanti kan asetnya atau aktifannya dicabut seperti itu. Kemudian ini bentuk laporan laba rugi, bentuk laporan laba rugi. Jadi ada single step. Nah, ini yang saudara biasa bikin lah ya ketika membuat laporan laba rugi. Jadi dua ya dalam bentuk langsung atau single step maupun yang bertahap. Nah, dalam bentuk yang single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan bagian awal laporan laba rugi. Kemudian diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Atau mungkin kalau tidak laba ya berarti ya rugi gitu ya. Apabila tidak terpos tidak biasa atau irregular dan pos luar biasa extraordinary, maka ini sama dengan laba rugi bersih. Yang secara umum kan kita menghitung pendapatan dulu ya, revenue. Ini merupakan aliran masuk atau kenaikan lain dari aktivitas suatu perusahaan atau pelunas utangnya ya, atau kombinasi dari keduanya lah. Selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, kemudian juga dari penyerahan jasa, ya, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan itu. Ini yang pendapatan. Kemudian nanti akan dikurangi dengan biaya atau expense ya, atau beban. Aliran keluar atau pemakaian lain aktiva ya, atau timbulnya utang atau komisi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, bisa juga dari penyerahan jasa ya, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Nanti dari pendapatan dikurangi beban, itu nanti ada penghasilan atau income. Ini merupakan selisih ya. Jadi antara penghasilan sesudah dikurangi dengan beban-bebannya. Kemudian nanti laba atau gain atau loss gitu. Bentuk single step dari laporan laba rugi digunakan secara luas dalam keuangan. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir bentuk bertahap multiple step mulai semakin populer.
keuntungan utama dari format single step terletak pada sederhananya ya, dalam penyajian. Tidak ada implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban ini prioritas atas yang lain. Jadi ini menghilangkan klasifikasi yang potensial. Kalau yang multiple step, ini akuntan menyatakan bahwa ada hubungan lain yang penting dalam data pendapatan dan beban, ya, dan bahwa perhitungan laba rugi menjadi lebih informatif dan lebih berguna apabila menunjukkan klasifikasi. Jadi ada klasifikasinya, cirinya ini dipisahkan hasil operasi yang diperoleh melalui aktivitas sampingan dan bukan operasi utama. Jadi memang ada ya, jadi yang penghasilan dari produk utama itu. Saudara mengenal kan ada produk utama, ada produk sampingan. Nah, di sana kan ada biaya makan ya, ada joint cost itu. Misalnya perusahaan apa itu ya, perusahaan rice mill misalnya ya, kan hasilkan beras, ada pekatul, ada dedek gitu misalnya gitu ya. Ini kan di sana diproses ada join cost-nya, tapi nanti produknya ada terpisah semacam itu. Atau mungkin apa ya, ini perusahaan pemotongan hewan ya, untuk sapi misalnya. Nanti ada ini ada daging, nanti ada barang kulit, kemudian mungkin ada tulang sebagainya ya, yang bisa dijual itu. Sebagai contoh, perusahaan seringkali menyajikan angka laba dari operasi dan kemudian bagian pendapatan. Jadi memang ada other expense ya, ada income gitu. Ini. Jadi pendapatan lain-lain ya, atau bukan lain-lain. Misalnya ini ada bunga, ada beban bunga, ya. Atau mungkin pendapatan bunga kalau perusahaan itu membeli obligasi misalnya gitu ya. Kemudian dividen yang diterima, nah ini karena ada investasi dalam bentuk saham. Kemudian penjualan aset lain, nah ini kan bukan kegiatan utama perusahaan. Jadi ketika aset yang sudah masa usia ekonomisnya sudah selesai, bisa dijual kan ya. Makanya jika saudara ngitung biaya depresiasi, kan salah satu komponen atau unsurnya adalah memperkirakan nilai residu. Nah, kalau itu masih dijual, nah ini yang single step. Ini ada revenue-nya, sale, kemudian interest revenue. Ini jadi satu pokoknya ya. Jadi selain penjualan, di sini ada pendapatan dari bunga misalnya gitu. Ini digabungkan. Kemudian ini operating expense-nya. Kalau di sini digabung, ada cost of goods sold-nya digabung. Kalau yang itu kan dari sale, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold kan ya. Jadi dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan kan itu. Baru nanti ditemukan atau diperoleh laba kotor dari penjualan. Jadi gross profit on sale. Baru nanti dikurangi dengan operating expense itu. Operating expense misalnya ini selling expense dari advertising expense. Kalau depreciation ini general and administrative expense, kategorinya masuk ke sana. Kemudian ini ada interest expense. Ini sebenarnya yang lain-lain ya. Ini ada income tax expense, jadi ada beban pajak ya. Ini pajak PPh pasal 21 yang badan misalnya gitu, yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini kan biasanya dari pendapatan atau penjualan bersih gitu. Setelah dikurangi dengan retur, dikurangi dengan potongan gitu ya, diskon,
kemudian baru diperoleh penjualan bersih. Penjualan bersih dikurangi dengan cost of goods sold, ketemu gross profit on sale. Kemudian baru dengan operating expense kan seperti itu. Nah, kalau ini kan digabung ya. Jadi revenue-nya pendapatan digabung jadi satu, kemudian semua beban digabung juga jadi satu. Kemudian selisih income. Nah, net income ini dibagi misalnya dengan jumlah sahamnya berapa, ketemu earning per share. Ya, jadi pendapatan per lembar sahamnya segini. Jadi para pemegang saham adanya net income ini, misalnya katakanlah diasumsikan ini dibagi semuanya, ya dibagi semuanya, maka lembar sahamnya akan memperoleh ini single step ya, revenue dikurangi ketemu net income. Jadi tidak ada pengklasifikasi, ada pembedaan antara operating dan non operating kategorinya ya, itu. Jadi tidak ada pemisahan antara kategori maupun non operating. Kalau ini kan sebenarnya non operating yang cost of goods sold. Kalau yang operating expense kan yang ini bawah. Misalnya advertising, ya, education. Kalau ini juga sebenarnya non operating ini di other expense, ya, other expense, ada interest expense. Termasuk di sini ada other revenue, other income. Sekarang klasifikasi beban menurut fungsi. Ya. Penjualan, ada pokok, administrasi. Yang ada pokok kan cost of goods sold, berarti ya. Kalau yang ini kan fungsi penjualan yang selling expense. Kalau ini yang administrative expense. Hal ini membandingkan segera dengan biaya tahun sebelumnya dan dengan biaya dari bagian lain dalam tahun yang sama. Dan klasifikasi rakuntan yang menunjukkan hubungan tambahan ini menyebut dengan perhitungan rugi laba bentuk atau multiple step. Laporan bentuk ini lebih dianjurkan karena mengakui pemisahan transaksi operasi dari transaksi bukan operasi dan mencocokkan biaya dan beban dengan pendapat yang berkaitan dengannya. Pemisahan ya. Nah ini yang multiple. Ini dari sale, otomatis ini net sale ya, net sale, jadi penjualan bersih. Kemudian dikurangi dengan cost of goods sold, cost profit on sale ini. Cost profit on sale baru nanti dikurangi dengan operating expense. Ini digabung, advertising expense misalnya, depreciation expense. Ini kan sebenarnya banyak sekali yang operating expense. Yang secara besar bagi menjadi selling expense, ya. Kemudian administrative and general expense. Sekarang udah apalah yang ini, yang selling expense, advertising expense, misalnya gitu ya. Nanti untuk salary and wage untuk bagian penjualan gitu. Kemudian juga mungkin biaya-biaya ini tadi yang purna jual tuh ya, yang purna jual. Kemudian depreciation expense ini masuknya expense general, termasuk ada itu utilities gitu ya. Kemudian juga mungkin untuk salary management gitu. Ini masuk kategori ini. Kemudian income from operation. Ya, jadi setelah gross profit on sale dikurangi dengan operating expense, ini merupakan pendapatan dari operasi. Kemudian ini ada mungkin other revenue atau other expense ini. Kalau ini interest revenue berarti menambah. Kalau interest expense berarti mengurangi. Kemudian ada misalnya ada selain interest mungkin ada pajak ya istilahnya, beban-beban
itu ya, gaji yang belum dibayar atau apa. Mungkin umumnya memang interest ya, bunga, baik bunga maupun beban bunga. Kemudian income before tax, ya, pendapatan sebelum pajak, mungkin baru dikocok 10% misalnya ya, dari pendapatan bersih sebelum pajak, baru diperoleh net income ya, jadi pendapatan setelah pajak. Earning before interest and tax itu ya. Kalau ini ada tax berarti earning after tax. Setelah dibagi lembar sahamnya mendapatkan segini. Nah, ini rangkumannya seperti ini, nanti saudara bisa pelajari sendiri lah ya, ini rangkumannya. Itu. Ya, mungkin hanya itu aja saudara sekalian. Ini kan sedikit aja ya untuk menjelaskan dari bagian dari laporan keuangan. Jadi kemarin udah balance sheet atau laporan kondisi keuangan, nah sekarang yang income statement, dan insya Allah mungkin besok yang ini apa, mungkin yang apa, cash flow ya. Itu. Mungkin hanya itu, sekali lagi saudara sekalian yang sampaikan untuk kesempatan beliau pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Tidak lupa maaf segala kekurangannya ya. Akhiri, silakan bagi Anda yang ada persiapan kuliah lanjut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo.